pada pembahasan ini kita akan mengurai teknis penganggaran pada APBDes tahun anggaran 2022 berdasarkan petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa yang dirilis oleh Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Pada proses penganggaran kegiatan bencana alam dan non-alam ini, sahabat desa perlu mengetahui ada dua jenis kegiatan. Yang pertama yaitu jenis kegiatan yang bersifat reguler, terus kemudian yang kedua jenis kegiatan yang bersifat non-reguler. Ada dua perbedaan antara mitigasi dan penanganan bencana alam dan mitigasi penanganan bencana non-alam, di mana untuk mitigasi dan penanganan bencana non-alam atau dalam upaya mendukung pemerintah dalam program penanganan COVID di desa, kita perlu mengalokasikan dana desa kita 8%. Tetapi untuk kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana alam tentunya tidak terhitung dari prosentase 8% atau di luar dari 8% yang diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Kali ini kita akan mengupas tuntas atau materi pendalaman terkait dengan program atau kegiatan Desa Aman COVID-19 tahun anggaran 2022, di mana pada kegiatan program atau kegiatan Desa Aman COVID-19 tahun anggaran 2022 ini terdapat beberapa aspek yang perlu kita pahami perbedaannya, di mana pada proses penetapan program dan kegiatan, rekan-rekan perlu melihat prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kewenangan desa. Artinya tidak semua program dan kegiatan yang ada di desa dalam rangka penanganan bencana non-alam dan bencana alam itu dapat menjadi kewenangan desa. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa masukan dari rekan-rekan semua sahabat desa banget, sehingga saya membuat materi pendalaman terkait dengan contoh program atau kegiatan Desa Aman COVID-19 berdasarkan kebijakan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk dasar hukum yang kami gunakan pada pendalaman materi ini, yang pertama adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang penjabaran APBN tahun anggaran 2022. Yang kedua, Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190-MK.07 2021 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022. Dan yang keempat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sahabat desa perlu mengetahui titik perbedaan antara penanganan COVID-19 sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021, di mana desa diwajibkan minimal mengalokasikan dana desanya yang diterima oleh desa tersebut pada tahun berkenaan sebesar 8%. Lalu ada mitigasi dan penanganan bencana alam. Kalau tadi yang dimaksud Perpres 104, yang dimaksud adalah program untuk mendukung pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 di desa, tetapi ada juga yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana alam yang ada di desa. Ini perlu kita ketahui bersama kenapa, agar dalam proses pengalokasian dana desa di tahun anggaran 2022
kita tidak salah melakukan plotting anggaran di mana yang harus digunakan untuk kegiatan yang 8% dan di mana yang memang perlu disediakan oleh pemerintah desa dalam upaya untuk menjadi desa siap siaga jika desa tersebut masuk dalam kategori rawan bencana. Pemerintah desa dapat melakukan proses anggaran pada bidang-bidang tertentu dalam upaya penanganan dan mitigasi bencana alam yang ada di desa. Nah, jadi saya ulangi kembali bahwa ada dua perbedaan antara mitigasi dan penanganan bencana alam dan mitigasi penanganan bencana non-alam, di mana untuk mitigasi dan penanganan bencana non-alam atau dalam upaya mendukung pemerintah dalam program penanganan COVID di desa, kita perlu mengalokasikan dana desa kita 8%. Tetapi untuk kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana alam, tentunya tidak terhitung dari prosentase 8% atau di luar dari 8% yang diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021. Baik, bagaimana kita memahami cara pandang dua pelaksanaan kegiatan tersebut dan seperti apa saja contoh program dan kegiatan dalam upaya mitigasi bencana alam dan non-alam di desa sesuai kewenangan desa, diatur secara teknis melalui 3 peraturan. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 7, yang kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190, dan yang keempat adalah pola penganggaran pada APBDes, yaitu diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sahabat desa yang berbahagia, akhir-akhir ini pemerintah melalui Kementerian Desa telah merilis penggunaan dana desa untuk tanggap darurat bencana, di mana ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Desa Nomor 71 Tahun 2021 tentang pedoman penanganan bencana di desa. Ada 2 jenis bencana yang diatur melalui Peraturan Menteri Desa. Yang pertama adalah bencana non-alam, yaitu COVID tadi, terus kemudian yang kedua yaitu bencana alam. Pada situasi ini langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa antara lain yang pertama adalah memastikan dana desa digunakan untuk kegiatan yang termasuk dalam kewenangan desa. Artinya pemerintah desa jangan sampai mengalokasikan dana desanya yang bukan menjadi kewenangan desa. Ditetapkan dan diputuskan dalam musyawarah desa khusus dengan peserta sekurang-kurangnya antara lain kepala desa, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat atau perwakilan warga. Yang ketiga, proses dan hasil musyawarah desa khusus didokumentasikan dan dicatat serta ditandatangani oleh seluruh peserta. Yang keempat, dalam hal dana desa tidak mencukupi dan tidak dapat diakses dengan segera, artinya ada berbagai dokumen persyaratan secara teknis yang masih belum bisa dipenuhi oleh pemerintah desa, maka musyawarah desa khusus harus memutuskan sumber dana talangannya dari mana. Untuk kode rekening masuk pada bidang 5, penanganan bencana keadaan darurat dan mendesak dalam APBDes perubahan. Artinya ketika misalnya pemerintah desa memang masih belum mengalokasikan kegiatan penanggulangan bencana yang ada di APBDes untuk tahun anggaran berjalan. Yang keenam, laporan penggunaan dana desa minimal meliputi 1. Kejadian bencana dan jumlah korban dan kerugiannya. Yang kedua, keputusan tanggap darurat hasil musyawarah desa khusus. Yang ketiga, langkah-langkah tanggap darurat yang perlu dilakukan. Dan yang keempat, rincian penggunaan anggaran. Artinya, sekalipun anggaran ini dialokasikan menggunakan belanja tidak terduga, maka juga perlu diterbitkan rincian penggunaan anggaran untuk mengakses dana tersebut sehingga penggunaannya jelas.
Musdes khusus yang memuat keputusan-keputusan tanggap darurat dan ditandatangani oleh para peserta. Yang terakhir yaitu dokumentasi penggunaan dana desa. Selanjutnya, Kepmendes nomor 71 tahun 2021 ini juga mengatur siklus penanganan bencana di desa. Dari siklus penanganan bencana di desa ini, Kepmendes mengatur ada 4 etape. Yang pertama adalah pencegahan atau mitigasi. Pencegahan atau mitigasi ini dapat dialokasikan kegiatan pembangunannya sebelum adanya bencana. Terus kemudian yang kedua yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini dapat diartikan di desa Bapak Ibu masuk kategori desa rawan bencana, sehingga pemerintah desa dalam upaya untuk penanganan bencana yang kemungkinan terjadi pada tahun anggaran berjalan, pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desanya untuk penanganan kemungkinan adanya bencana di desa tadi. Yang ketiga yaitu tanggap darurat. Tanggap darurat ini dilaksanakan pada penanganan bencana di desa saat terjadi bencana. Artinya, kegiatan tanggap darurat atau program atau kegiatan tanggap darurat ini merupakan upaya penanganan bencana di desa pada saat terjadi bencana, sehingga pemerintah desa dapat mengeksekusi alokasi dana yang dianggarkan melalui APBDes, umumnya dialokasikan pada bidang 5 dengan ketentuan yang sudah kita bahas sebelumnya pada saat terjadinya bencana. Yang keempat yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi dalam upaya penanganan bencana yang ada di desa setelah bencana itu terjadi. Artinya ada 4 siklus secara umum yang diatur. Kira-kira apa saja contoh kegiatan yang dapat dialokasikan oleh pemerintah desa dalam kegiatan penanganan bencana di desa ini? Untuk contoh pada siklus yang pertama yaitu pencegahan dan mitigasi. Untuk pencegahan dan mitigasi ini, pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatan atau program penyediaan papan informasi himbauan buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, reboisasi lahan kritis dan bantaran sungai. Terus yang ketiga, gerakan hidup bersih dan sehat. Yang keempat, padat karya tunai desa, membersihkan saluran air dan membuat sumur resapan. Artinya pemerintah desa sebelum adanya bencana, pemerintah desa dapat mengalokasikan beberapa kegiatan yang dicontohkan tadi, dan dapat pula pemerintah desa membuat program atau kegiatan sesuai kewenangan desa yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan. Saya kira dari beberapa contoh kegiatan penanganan bencana alam sesuai dengan siklusnya ini dapat dipahami dengan mudah oleh sahabat desa. Selain itu, Kementerian Desa melalui Kepmendes nomor 71 tahun 2021 juga mengatur penggunaan dana desa untuk pencegahan dan mitigasi kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada situasi ini, langkah yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama memastikan program atau kegiatan yang direncanakan benar-benar merupakan kewenangan desa. Terus yang kedua, disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa. Yang ketiga, program atau kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP desa dan APP desa. Dalam hal pemerintah desa masih belum memasukkan kegiatan tersebut dalam RKP desa, maka pemerintah desa dapat melakukan perubahan RKP desa sesuai dengan kebutuhan yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 dan Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Yang keempat yaitu RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai dengan perundang-undangan ya. Jadi itu pengaturan yang diatur oleh Kementerian Desa melalui Keputusan Menteri Desa nomor 71 tahun 2021, di mana pemerintah desa dalam upaya penanganan bencana yang ada di desa
ada beberapa siklus dan ada beberapa etape dalam proses pengambilan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sebelum pemerintah desa mengeksekusi dana desa sebagai bagian dari upaya pencegahan bencana alam yang ada di desa kita semua. Selanjutnya kita akan mengurai kaitannya dengan proses pengelolaan keuangan desa pada alokasi kegiatan mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Pada pembahasan ini kita akan mengurai teknis penganggaran pada APBDes tahun anggaran 2022 berdasarkan petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa yang dirilis oleh Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Dalam buku petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa tersebut ada spirit untuk mengkolaborasikan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Pada proses penganggaran kegiatan bencana alam dan non-alam ini, sahabat desa perlu mengetahui ada dua jenis kegiatan. Yang pertama yaitu jenis kegiatan yang bersifat reguler, terus kemudian yang kedua jenis kegiatan yang bersifat non-reguler. Jenis kegiatan yang bersifat reguler merupakan kegiatan atau belanja yang peruntukannya sudah jelas digunakan untuk apa, kapan dilaksanakan, dan dapat di-DPA-kan. Artinya pemerintah desa dapat membuat RAP kegiatan, dapat merencanakan kapan akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut telah dapat diprediksi oleh pemerintah desa kapan program atau kegiatan tersebut dapat dieksekusi oleh pemerintah desa. Contoh, program pembuatan jalan evakuasi yang ada di desa kita. Maka jenis kegiatan yang dimaksud telah dapat di-DPA-kan, artinya dapat dibuat RAP-nya dan dapat ditentukan kapan pelaksanaannya. Sementara yang kedua adalah jenis kegiatan non-reguler. Jenis kegiatan non-reguler ini merupakan jenis kegiatan yang peruntukannya masih belum jelas dan tidak dapat di-DPA-kan oleh pemerintah desa, sehingga cenderung proses pengalokasian kegiatan ini menggunakan belanja tidak terduga. Manajemen pengalokasian belanja tidak terduga ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dialokasikan menggunakan kegiatan yang diatur pada bidang 5. Nah, kegiatan yang diatur pada bidang 5 tersebut contohnya apa? Contoh misalnya untuk kegiatan rehabilitasi rumah terdampak bencana. Dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah desa tadi tentunya dapat diakses oleh pemerintah desa pada saat bencana alam telah terjadi atau bencana alam tersebut sudah terjadi, sehingga pemerintah desa berkepentingan untuk melakukan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap rumah yang terdampak tadi. Oleh karena itu, kegiatan tersebut tidak dapat di-DPA-kan oleh pemerintah desa pada bidang 5. Dan yang perlu kami tegaskan kepada sahabat desa sekalian, kaitannya dengan perbedaan bencana alam dan non-alam yang telah kita ulas tadi, yaitu kegiatan bencana non-alam seperti pandemi COVID-19 diwajibkan kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan minimal 8% dari total pagu yang diterima pada tahun anggaran berjalan. Ketentuannya ada pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Sementara untuk penanganan bencana alam di desa sesuai kewenangan desa itu merupakan kegiatan di luar ketentuan 8%. Ketika misalnya wilayah desa di wilayah Bapak Ibu menjadi wilayah desa yang rawan bencana, maka pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desanya untuk kegiatan penanganan bencana alam di desa Bapak Ibu. Kira-kira seperti apa
teknis pengelolaan keuangan desanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan pemilihan kegiatan yang diperlukan oleh desa kaitannya dengan penanganan bencana alam dan non-alam yang ada di desa. Yang pertama yaitu program atau kegiatan reguler untuk desa aman COVID. Program dan kegiatannya yang saya contohkan antara lain, yang pertama pada bidang pelaksanaan pembangunan desa atau bidang 2, subbidang kesehatan, kode bidangnya adalah 2.2 dan kegiatannya adalah penyelenggaraan desa siaga kesehatan, kode bidangnya 2.2.04 dengan program prioritas yang diatur di Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diatur pada lampiran Permendes tersebut pada poin D angka 2 huruf A 1B. Agenda aksi desa aman COVID-19. Jenis kegiatannya, pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatan yang 8% tadi untuk sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan. Sosialisasi dan edukasi ini dapat diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang efektif di masing-masing desa Bapak Ibu, baik dalam bentuk kegiatan tatap muka atau mengumpulkan orang dengan protokol kesehatan ketat, atau dapat membuat beberapa flyer atau baleho sebagai media informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan agenda aksi desa aman COVID di desa Bapak Ibu. Terus pada subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Jenis kegiatannya adalah pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan desa. Program prioritasnya ada pada lampiran Permendes 7 tahun 2022, poin D angka 1 huruf D, mitigasi dan penanganan bencana alam, pembangunan jalan evakuasi. Untuk jenis kegiatannya, pemerintah desa dapat merencanakan kegiatan pembangunan jalan evakuasi. Artinya, pada saat desa telah memilih kegiatan yang 8% untuk melakukan pembangunan jalan evakuasi, berarti di situ jenis belanjanya menggunakan belanja modal. Tentunya tidak menggunakan belanja tak terduga. Pada bidang pembinaan dan kemasyarakatan, subbidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kegiatannya adalah pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa. Ini kegiatan yang ada pada Siskudes Bapak Ibu sekalian. Program prioritas yang dapat kita pilih di Peraturan Menteri Desa ada pada poin D angka 2 huruf A. 1A, di mana di situ terdapat desa dapat membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada atau pos jaga desa yang telah dibentuk tahun anggaran sebelumnya. Apa jenis kegiatannya? Jenis kegiatannya pemerintah desa dapat melakukan pengadaan pos keamanan menggunakan belanja modal dan belanja barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. Artinya kegiatan ini dapat diprediksi, dapat direncanakan kapan akan dilaksanakan. Contoh misalnya untuk kegiatan sosialisasi, kira-kira pemerintah desa kapan akan melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Sehingga kegiatan sosialisasi tersebut dipandang perlu untuk dialokasikan di luar bidang belanja tidak terduga. Dan pembangunan jalan evakuasi dan pengadaan pos keamanan menggunakan belanja modal atau belanja barang dan jasa sesuai kebutuhan yang ada di desa. Ini juga perlu sahabat desa mengalokasikan pada bidang di luar bidang 5. Kenapa? Karena jenis kegiatannya, waktu pelaksanaannya, rincian anggaran belanja dan waktu pelaksanaan kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah desa atau dapat di DPA-kan. Bidang pembinaan kemasyarakatan, jenis kegiatannya pengadaan alat dan obat P3K. Ya. Pada program prioritas
mitigasi dan penanganan bencana alam yang ada pada lampiran Permendes nomor 7. Sahabat desa, perangkat desa selaku pelaksana kegiatan yang ada di desa dapat mengalokasikan kegiatan ini pada bidang 3, subbidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat untuk kegiatan penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa. Nah, sehingga pemerintah desa dapat menjabarkan kira-kira kegiatan tersebut dapat dilaksanakan kapan dan kira-kira membutuhkan biaya berapa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu program kegiatan non-reguler. Program kegiatan non-reguler, kalau kita cermati yang ada pada Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 itu merupakan kegiatan yang bersifat mitigasi. Pada program dan kegiatan non-reguler ini, artinya pemerintah desa dapat mengalokasikan penggunaan dana desanya. Kami sediakan contoh program dan kegiatannya, di mana pemerintah desa mengalokasikan dana desanya pada bidang belanja tidak terduga atau pada bidang 5. Di mana pada bidang 5 ini kita bedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu subbidang penanggulangan bencana, terus kemudian yang kedua subbidang keadaan mendesak. Pada subbidang penanggulangan bencana ini, sebagaimana yang juga telah dicontohkan oleh Kementerian Desa menggunakan Keputusan Menteri Desa nomor 71 tahun 2021, adalah kegiatan yang sifatnya tidak bisa diprediksi kapan itu akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Contoh kegiatannya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. Jenis kegiatannya yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. Tentunya pemerintah desa tidak dapat mengeksekusi anggaran yang ada di desa atau merencanakan eksekusi anggaran atau merencanakan pelaksanaan anggaran yang telah dianggarkan pada bidang belanja tidak terduga ini pada waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Karena sifat dari proses penganggaran ini berbentuk antisipatif berdasarkan tingkat kerawanan bencana yang ada di desa kita. Bisa jadi jika tidak ada bencana yang terjadi di desa kita, kegiatan yang dialokasikan pada bidang 5 untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam ini tidak dapat dieksekusi sampai dengan akhir tahun anggaran karena memang di desa Bapak Ibu tidak sedang terjadi bencana. Jika Bapak Ibu akan mengalokasikan kegiatan ini, dapat dialokasikan pada subbidang penanggulangan bencana pada kegiatan terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana di desa. Dan program prioritas sesuai dengan Permendesnya kita menggunakan lampiran Permendes 7 poin D angka 1 huruf I, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. Dan beberapa contoh lainnya yang ada pada Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021. Selanjutnya yaitu pada subbidang keadaan mendesak, pemerintah desa oleh Peraturan Presiden nomor 104 diwajibkan untuk mengalokasikan BLT dana desa sebesar paling sedikit 40% dari total pagu anggaran yang diterima pada tahun anggaran berjalan. Pada saat pemerintah desa akan mengalokasikan kegiatan tersebut, jangan sampai salah. Kegiatan tersebut dialokasikan pada bidang 5 subbidang keadaan mendesak. Terus kemudian program prioritasnya kita menggunakan poin B angka 1 huruf A, penanggulangan kemiskinan dengan jenis kegiatan penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang ada di desa kita. Sahabat desa banget yang berbahagia, yang perlu kita garis bawahi pada proses pengaturan yang diatur melalui Peraturan Menteri Desa nomor 7
tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang telah disinkronisasikan berdasarkan surat edaran Bina Pemdes, di mana pendekatan yang dilakukan pada proses penganggaran yang dilakukan pada upaya mitigasi atau pencegahan COVID-19 di desa atau kegiatan bencana non-alam yang ada di desa dialokasikan pada program atau kegiatan reguler. Artinya kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dapat diprediksi kapan akan dilaksanakan dan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh, misalnya seperti tadi ada sosialisasi, terus kemudian pengadaan masker, pengadaan hand sanitizer, penyemprotan desinfektan, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan kegiatan-kegiatan reguler yang dapat diprediksi kapan akan dilaksanakan. Sementara pada bentuk kegiatan non-reguler yang dialokasikan pada bidang 5, kalau kita merujuk pada PTO, pengelolaan keuangan desa, ini lebih kepada bencana alam yang kapan terjadinya bencana alam itu tidak diketahui oleh kita semua, sehingga pemerintah desa dalam bentuk mengantisipasi adanya bencana alam yang ada di desanya berdasarkan status desa tersebut masuk dalam desa yang rawan bencana misalnya, maka pemerintah desa tersebut dapat mengalokasikan dana desanya pada bidang 5. Dan opsi-opsi kegiatan apa saja yang disiapkan oleh pemerintah, sahabat desa dapat mengkaji Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 yang dipertajam lagi menggunakan Keputusan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2021. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan contoh kegiatan atau program bencana alam dan non-alam yang ada di desa sesuai dengan kewenangannya. Apabila sahabat desa suka dengan pemaparan ini, silahkan like, dan apabila bermanfaat silahkan share dan subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.